Halo guys, ketemu lagi bareng saya di YouTube channel Fatih Abrar. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan tentang A Brief History of Political Advertising the United States. Oke, kita masuk ke slide-nya ya. Nah, ini yang bakal saya sampaikan di presentasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fatih Abrar dengan NPM 21031021069 dari Prodi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Nah, selanjutnya di sini yang bakal saya sampaikan yaitu yang pertama ada The Shrinking Spot, yaitu iklan Amerika Serikat yang cenderung lebih pendek isinya ya. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada The Rise of Image, yaitu gambar sudah mulai bermunculan di Amerika Serikat. Selanjutnya itu ada Myth and Symbol, yaitu isinya itu mitos dan simbol yang ada di iklan Amerika Serikat waktu zaman itu. Nah, lalu selanjutnya itu ada Signaling Power, yang maksudnya itu munculnya kekuatan iklan politik yang ada di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya yang kelima tuh ada negatif, yaitu tren kontroversial yang ada dalam iklan politik Amerika Serikat yang telah mengarah pada titik negatif. Selanjutnya yang keenam itu ada typology of political advertising, yaitu isinya macam-macam iklan politik yang ada di Amerika Serikat. Nah, kita ke next slide ya. Oke, yang pertama The Shrinking Spot, yaitu iklan AS yang cenderung pendek. Penasaran nggak nih? Kita next deh. Kita lihat. Oh, salah. Sorry. Next. Oke. Di sini The Shrinking Spot, yaitu program iklan di AS dahulu cenderung lebih pendek karena dalam kampanye 1956 5 menit iklan yang ada dalam satu program itu diapit di antara satu program dengan program yang lainnya. Jadi kayak semacam iklan di TV, cuman itu 5 menit. Nah, para kandidat dulu mencalonkan di tahun 1956 mereka juga membeli jam tayang iklan sampai 30 menit untuk menguraikan panjang lebar posisi kebijakan mereka, seperti itu. Nah, lalu menurut peneliti, iklan dalam kurun waktu 5 menit sampai 30 menit ini membuat para penonton yang melihat iklan kampanye ini menjadi lebih bosan dan cenderung ditinggal. Itu kayak, ya gimana sih rasanya nonton iklan tapi 5 menit sampai 30 menit gitu loh. Sehingga setelah tahun 1956, para calon kandidat ini mengubah format iklan kampanyenya menjadi 30 sampai 60 detik saja. Begitu, fans. Nah, selanjutnya ada The Rise of Image, yaitu gambar di iklan-iklan sudah mulai bermunculan. Maksudnya di sini itu kenapa kok mereka gambar itu sudah mulai bermunculan di iklan, gunanya untuk membangun citra kandidat para kampanye. Itu kampanye, sorry. Nah, ini para kandidat ini udah mulai sadar kecenderungan umum yang lain dalam iklan politik Amerika Serikat adalah ke arah penekanan atau pembangunan citra kandidat, yaitu untuk menghancurkan lawan sih sebenarnya. Jadi membuat minder lawan, seperti itu. Lalu, hal yang tidak dilakukan lagi oleh para kandidat yaitu jauh dari komunikasi isu atau posisi kebijakan. Seperti itu, fans. Nah, selanjutnya nih, yang ketiga ada Myth and Symbol, mitos dan simbol di iklan Amerika Serikat, iklan politik khususnya. Nah, ini ada dua nih, aku bagi menjadi dua. Pesan yang diambil itu lebih simbolis. Penyampaian iklan politik yang disampaikan oleh kandidat itu lebih simbolis atau biasa disebut mitologis, seperti itu. Lalu, iklan politik yang ada di Amerika Serikat itu menjadi lebih transparan, fans, yaitu dalam kampanye Presiden 1964, Tony Schwartz menyiapkan tempat untuk Demokrat yang mencerminkan keyakinan bahwa iklan politik terbaik mirip dengan pola Rothschild
Rothbard, dengan pola Rothbard. Mereka tidak memberitahu pemirsa apapun. Mereka memberitahu pemirsa apapun, seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya ada signifying power, yaitu munculnya kekuatan iklan politik yang ada di AS. Nah, signifying power ini aku bagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hal penting. Kita harus memperhatikan pentingnya iklan politik simbol kekuasaan, status, dan keuntungan yang diberikan kepada kandidat. Lalu, isi yang ada di signifying power ini yaitu adalah stok pengalaman dan kredibilitas yang dapat dipresentasikan dalam iklan dengan menggunakan rekaman arsip konferensi pers, tur asing, pertemuan dengan para pemimpin internasional, dan sebagainya. Nah, ada contoh nih dari signifying power. Pada tahun 1988, George Bush menggunakan perangkat ini secara efektif. Meskipun bukan presiden pertahanan, dia mengarahkan pengalamannya yang cukup banyak sebagai wakil presiden dan mantan kepala CIA dan Kongres untuk memasarkan dirinya sebagai presiden yang praktis. Nah, ini nih udah mulai agak akhir-akhir nih. Yang kelima ada negatif. Tren kontroversial dalam iklan politik Amerika Serikat telah mengarah pada titik negatif. Begitu, fans. Nah, nih negatif nih. Tren kontroversial atau serangan lainnya dalam iklan politik iklan politik AS telah mengarah pada titik negatif, yaitu iklan yang berfokus pada dugaan kelemahan lawan daripada atribut positif itu dari kandidat itu sendiri. Nah, dalam kontroversial televisi Amerika, iklan negatif berperan dalam kampanye sejak awal, mengambil peran yang lebih penting sejak pemilihan presiden 1964 dan seterusnya, seperti itu, fans. Nah, ini selanjutnya tuh ada negatif, yaitu tahun 1988 adalah tahun yang paling terkenal negatif dari semua tempat. Willie Horton yang dihasilkan oleh pendukung George Bush dalam konteks presiden melawan Michael Dukakis Diamondbates 1992 dan Jamison 1992. Willie Horton itu menuduh Dukakis bersikap lunak dan dalam kejahatan selama masa jabatannya sendiri sebagai gubernur Massachusetts, mengutip pembebasan pada cuti akhir pekan dari terpidana Willie Horton. Seperti itu, fans. Oke, ini yang terakhir nih, yang keenam, yaitu a typology of political advertising. Nah, typology of political advertising ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu iklan masih primitif. Dalam diskusi yang ada tentang Eisenhower Answer America, iklan adalah primitif. Nah, karena itu sejauh kualitas yang mereka latih dan dibangun jelas bagi pemirsa. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada titik bicara. Fokus pada satu masalah dan memungkinkan kandidat untuk menyampaikan kesan citra bahwa dia menangani masalah tersebut, dan yang paling penting ini ya, bahwa dia itu dapat menangani pekerjaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada politik negatif, yaitu politik negatif ini dirancang untuk menyampaikan ide-ide penting tentang kandidat. Lalu yang keempat ada saksi pribadi. Saksi pribadi ini dirancang untuk pandangan non-kandidat yang didaftarkan untuk tujuan pengesahan. Nah, seperti itu, fans. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya ini saya mohon maaf ya. Terima kasih. Sekian dan see you.